Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siaba, pada kali ini saya akan berdiskusi tentang manfaat minimalis bagi remaja. Sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novia Nurfadila. Saya Gati Tanggaini. Dan saya bersama dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, yaitu Abah Abdillah Sani. Oke, untuk mulai video ini, kita akan bahas tentang manfaat minimalis bagi remaja. Jadi menurut saya itu manfaat minimalis bagi remaja itu mungkin kayak meminimalisir ya, Bah. Kayak meminimalisir entah itu dari segi keuangan, entah itu dari mungkin produktivitas. Seperti itu contoh kayak kita membeli barang nih, yang tadinya kita kayak FOMO banget nih, kayak aduh pengen beli barang ini deh, aduh pengen beli barang itu deh. Jadi kayak kita tuh harus punya gitu. Nah, untuk di zaman sekarang ini, kalau menurut saya, gimana caranya tuh kita harus meminimalisir gitu loh, supaya mungkin barang-barang yang kita beli atau barang-barang yang kita pengen itu lebih sedikit lagi, seperti itu. Mungkin bisa dicicil, mungkin bulan depan, bulan ini ditargetinnya tuh kayak, oh beli tas ini dulu deh gitu. Mungkin di bulan depannya, oh beli baju ini deh. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir barang itu. Kalau menurut saya sih itu dah. Terus juga kayak ini ada pertanyaan belum? Oh belum. Belum. Iya, kamu udah jelasin, maksudnya ngapain lagi jalan tadi ya? Mungkin menurut Devita, kayak yang untuk mengurangi meminimalisir keuangan bagi remaja tuh yang kayak kita membuat daftar keinginan apa yang mau dibeli terlebih dahulu, serta juga kayak fokus pada kebutuhan, jangan kayak banyakin beli barang demi memenuhi suatu tren, dan kayak ya yang dibilang Nopi tadi Bang, kayak FOMO apa aja kayak pengen dibeli. Jadi kayak lebih fokus buat nabung untuk masa depan sih banyak lagi. Kalau dari ditanyain? Kalau pertanyaan dari saya, mungkin dari dalam konteks pendidikan ya, Bang. Menurut Abah bagaimana sih, Bang, manfaat minimalis bagi remaja ini di era zaman sekarang ini dalam konteks pendidikan? Udah langsung kamu nanya itu. Nanti aja dulu Bang. Iya dulu. Baik, pertanyaan yang baik ya. Minimalis. Arti minimalis itu mungkin dari kata minimal. Minimalisir artinya meminimalkan. Tadi ada istilah FOMO. FOMO itu kayak misal ada barang yang baru yang kayak lagi trending, terus di media sosial tuh lagi banyak booming, terus kayak orang-orang kayak remaja kayak kita tuh kan kadang suka kepengen jadi pengen ikut-ikutan beli juga gitu Bang. Apa itu kepanjangan FOMO? Itu kan singkatan itu. Nggak ada. Sebenarnya itu kayak kata ini gue kan ada kepanjangan. FOMO apa itu? Fear of missing out. Fear of missing out artinya takut ketinggalan. Iya. Benar kan? Jadi kamu kalau teman kamu punya barang yang baru, kamu itu tren tuh, saya harus punya juga supaya saya nggak ketinggalan, itu kamu mau beli. Jadi bukan suku kata, itu bukan bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga nggak ada karena dia merupakan satu singkatan ya. Wah itu kata ada juta. Kainan punya pacar baru, saya juga harus punya, takut ketinggalan saya. Iya, terus kemudian si Okta punya baru, saya takut ketinggalan, nanti lagi jadi banyak pesan kamu gitu. Ya. Nah, lalu kemudian karena lahir dari situasi yang FOMO kayak gitu, fear of missing out, takut ketinggalan, maka kemudian kan otomatis jadi banyak keinginan ya. Iya betul. Ini itu bayangkan lah, katakanlah kamu lihat teman beli ini pengen juga, kamu lihat teman yang lain beli itu pengen juga, akhirnya kan otomatis jadi banyak pengeluaran juga. Di samping banyak pengeluaran juga kan jadi stres sendiri kamu. Iya kan. Ya kan mau beli itu kan sebenarnya sah-sah aja, tapi kan tergantung duitnya ada. Pengeluaran satu masuk.
pengen punya ini punya itu tapi duitnya nggak ada, akhirnya lari kemana? Pinjol. Iya, nah ini yang khawatir kalau pinjol itu iya kalau memang kemudian memang masih sebatas kita punya kemampuan. Kalau ternyata gajinya katakanlah cuma 5 juta, terus kemudian karena pengen ini pengen itu, akhirnya ada pengeluaran 8 juta. 8 juta itu masih belum termasuk kebutuhan kamu yang real. Misalnya kamu mau motor kan perlu bensin. Kamu kan perlu makan, ya kan? Kalau masih punya orang tua, masa kagak ngasih orang tua sama sekali, ya kan? Nah, akibatnya jalan pintasnya ya pinjol. Tapi karena memang pemasukan tiap bulan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang katakanlah berlebihan, ya otomatis jadi besar pasak daripada tiang. Tahu nggak apa artinya besar pasak daripada tiang? Mungkin kayak lebih banyak keinginan dibanding Pemasukan. mungkin kayak gitu. Besar pasak daripada tiang. Pasak tuh apa sih? Paku. Masa gedean paku daripada tiangnya? Oke. Iya kan? Aturan kan besaran temboknya dong, besaran tiangnya, masa gedean pakunya. Nah itu istilah orang zaman dulu kan ada mungkin. Bagus-bagus tapi besar pasak daripada tiang. Makanya akibatnya kamu jadi stres sendiri mikirin ini itu mau mau masukin ini mau beli itu kalian punya ini punya itu ya akibatnya terpaksa berurusan dengan pinjol dan berurusan dengan yang lain. Mending pinjol cuma satu, kadang-kadang mungkin pinjolnya di beberapa tempat ya kan, akibatnya diuber-uber. Ini mahasiswa pernah juga saya diuber sama pinjol gara-gara mahasiswa pakai nama saya. Iya, pakai nama sebagai referensi gitu. Tapi rupanya dinunggak, nggak bisa bayar. Kan otomatis yang di ini referensinya. Silakan saya tanya sama pinjol. Kalau nggak diberesin buru-buru berarti Anda bersekongkol. Sekongkol. Saya bilang, wah tahu juga kagak. Siapa sih nama mahasiswanya sih bilang gitu kan. Akhirnya kasih tahu sama dia nama teman ini saya tanya, emang kamu bener minum? Iya pak, malu-malu kan ya kan. Kamu juga kadang-kadang di sana. Iya. Iya. Keren Ya, banget. ya kamu tuh ya tentunya kalau mendesak terus pengen pakai nama saya, ya izin dong, ya kan ngomong dulu gitu. Masa tiba-tiba saya dibilang bersekongkol tinggal atau juga kabar gitu. Akhirnya mungkin segera diselesaikan sama mereka. Tapi itu maksudnya apa? Artinya dengan adanya kita terlalu banyak kemauan besar pasak daripada tiang, maka stres sendiri. Stres karena masih pengen ini itu lagi, stres bayar, stres kebutuhan yang hari-hari, ya kan ya. Maka disinilah perlunya ada yang namanya kamu sebutkan tadi minimalisir atau minimalis. Tapi minimalis di sini bukan dalam hal keuangan, dalam arti pengeluarannya. Iya, betul. Ya masa minimalis keuangan, masa kamu maunya gaji tambah kecil dong, tambah susah ya. Pengeluarannya yang diminimalisir. Artinya dalam hal ini, kalau kita lihat rumah-rumah yang minimalis kayak apa sih gitu? Kayak kecil apa minim gitu Tapi pakai Cukup. gitu dan Nyaman. nyaman dan mungkin kayak bagus kan bentuknya. iya Bagus kan bentuknya teratur lagi kan walaupun kecil gitu kan. Imut gitu ya. Kayak anak gadis imut cantik gitu kan. Iya kayak anak gadis cantik imut terus kemudian rapi gitu kan. Itu tentu akan beda dengan yang kecil bau gitu. Iya. Maka kemudian berarti minimalis dalam hal ini adalah kita berusaha supaya pengeluaran dari masa remaja sendiri sudah diatur dalam arti terencana gitu, bukan berarti nggak boleh tapi terencana. Ini saya kaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Ya kadang-kadang mahasiswa itu kan suka katakanlah
menggugat, protes. Pemerintah kok kerjanya ngutang melulu gitu kan. Ngutang dari luar negeri sehingga banyak ini itu gitu kan. Ah, apalagi zaman Pak Jokowi kemarin, masih saya teriak mulu, Jokowi ngutang mulu katanya. Memberatkan negara segala macam. Maka kemudian saya ibaratkan pada diri saya sendiri. Ya, mungkin saya pernah cerita di depan kelas kamu bahwa saya juga ngambil dengan gaji yang semua orang bisa melacak lah, mengetahui informasi. Kalau golongan sekian gaji berapa, ya kan, golongan sekian gaji berapa, lulusan SMA berapa, lulusan sarjana berapa, S2 berapa dan seterusnya. Dari situ, tapi kan dengan gaji yang minim seperti itu, saya kan nggak mungkin mempunyai satu rumah. Katakanlah begitu. Ya kan? Dari mana saya punya rumah? Kalau misalnya dengan gaji seperti itu, sementara harga rumah itu kan mahal, kita tahu sendiri, ya kan? Ah, lalu bagaimana caranya? Nah, di sini letak perencanaan yang saya maksudkan tadi. Ya, jadi otomatis saya ngitung tuh untuk makan dalam 1 bulan per harinya berapa, berarti disederhanakan. Iya. Jangan makan yang terlalu berlebihan, terlalu mewah. Jangan juga sampai makan masak banyak-banyak akhirnya kebuang kan yang lain. Nah, ditambah lagi kemudian saya hitung lagi transport saya dari rumah ke kantor, dari kantor ke kampus, dari kampus ke rumah lagi itu berapa kali saya ke kantor tiap dalam seminggu, dan berapa kali saya ke kampus setiap minggu, ya kan. Kedua baru yang hitung. Terus apa lagi? Anak kan juga kan perlu pendidikan. Berarti kan harus ada uang kuliahnya, ada uang SPP-nya, ada transportnya juga, ada jalannya juga, kan gitu kan? Iya. Nah, gitu itu, ya kayaknya sih masih bisa nih kalau kita ngambil dari bank pinjaman. Tapi supaya produktif, maka diambillah suatu keputusan bahwa rumah yang diambil itu cukuplah tipe 21, 2160, kecil, yang minimalis gitu ya. Dari situ saya juga ngitung cicilan per bulannya itu berapa. Masuk nggak dalam lingkup gaji saya? Oh ternyata over, nggak masuk. Nah, setelah masuk kemudian gajinya istri, ya kan, maka dibagi-bagilah pembagian antara gaji saya dengan gaji istri. Artinya kalau untuk pengeluaran cicilan, oke, saya pengeluaran listrik, saya pengeluaran pendidikan anak-anak saya. Tapi kemudian kan ada makan, itu kamu istri saya, kan itu kan. Jadi antara ini kerjasama antara suami dan istri bagaimana mengelola keuangan. Oke, akhirnya kesepakatannya ambil rumah. Ya kan? Walaupun pastinya ternyata banyak melesetnya. Minus ya. Ternyata tiap bulan banyak minusnya. Gitu kan. Tapi karena kompak suami istri ya berusaha bersama-sama mencari penambal-penambalnya. Yang akhirnya kan ada satu perubahan. Tadinya nggak punya rumah, sekarang punya rumah meskipun minimalis, meskipun kecil gitu kan. Nah, tapi kemudian yang namanya utang itu kan ada jangka waktu berapa tahun, kan gitu kan nggak utang seumur hidup kan. Rumah itu paling 15-20 tahun. Nah, kalau misalnya saya nikah umur 25, 15, kan 40, kan masih muda juga 40 gitu kan ya. Akhirnya kemudian saya berpikir, di rumah kayaknya kurang nyaman ya kan. Tapi di jalan pertama udah selesai, ya kan. Lalu bagaimana supaya tambah nyaman? Pinjam lagi untuk 5 tahun ke depan. Nanti kita dapat cara renovasi rumah supaya tambah nyaman, kan gitu kan. Kadang jadi berubah, tadinya nggak punya rumah, terus kemudian sekarang jadi lebih nyaman lagi, ya kan. Mungkin ditambahin ke atas, ya kan. Nah, atau mungkin kalau ada tanah kosong di samping, ya, ditambahin, kan gitu kan. Nah, berarti
untuk sekian tahun terjadilah perubahan-perubahan menuju ke hal yang lebih baik. Maka kembali kepada permisalan pemerintah. Pemerintah itu ketika mau membangun, kan pemerintah tugasnya membangun negara. Tentunya kan dia akan ngitung penghasilannya dari mana. Oh dari pajak, oh dari BUMN, oh dari ekspor, dan sebagainya. Jadi itu jumlah pemasukan negara itu berapa. Tapi yang namanya pemerintah kan diminta membangun, maka berarti harus ada pengeluaran. Ya kan? Harus ada pengeluaran. Per tahunnya berapa? Pendapatannya berapa? Maka disusunlah yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kemudian pemerintah dalam 1 tahun mempunyai program kerja yang jumlahnya melebihi dari pendapatan, dari mana dapatnya? Ya ngutang. Sama misalnya, ngutang dalam jangka waktu berapa tahun, ya kan? Digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk bangun jalan, bangun pelabuhan, ya kan? Kemudian juga subsidi BBM, kemudian juga dana sosial dan sebagainya. Nah itu, jadi wajar kalau yang namanya pemerintah itu punya hutang. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak punya hutang. Karena apa? Pendapatan dan belanjanya seringkali berbeda. Ya pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, ya ngutang. Tapi sepanjang seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisa diatur antara pengeluaran dari sumber ini, dari sumber saya sendiri, dari sumber istri saya, kemudian pengen melakukan anak sekolah, saya sendiri harus kerja, istri saya juga harus kerja, transportnya, dan kita harus makan, nggak mungkin puasa terus-terusan, ya kan? Nah, kan, setelah berhasil diatur, ya kita mikir. Walhasil yang tadi nggak punya rumah, jadi punya rumah, rumahnya jadi nyaman. Begitu juga pemerintah yang tadinya tidak ada pelabuhan, jadi ada pelabuhan. Yang tadinya tidak ada jalan, jadi ada jalan tol. Yang tidak bisa ngasih GRD, sekarang jadi ngasih GRD. Konsekuensinya apa ya? Bayar utang, karena kan kita minjem. Tapi kan utang kan nggak seumur-umur, ada jangka waktunya. Begitu habis, ternyata pengen melakukan apa lagi, ya berarti ngutang lagi. Yang terjadi adalah bahwa ada banyak negara itu ngutangnya berlebihan, nggak imbang dengan pendapatan, maka terjadilah yang namanya inflasi tinggi dan sebagainya, ya. Lalu nilai rupiahnya atau nilai mata uangmu menjadi rendah. Itu yang terjadi. Di samping itu seringkali minjamnya itu bukannya untuk pembangunan tapi untuk masuk kantong. Nah, korup. Nah, makanya terjadi di banyak negara menjadi kolaps, menjadi kemudian mereka resesi ekonomi karena mereka memang tidak pandai mengatur atau memang sengaja ada oknum yang sengaja merusak negara tersebut dari sisi keuangan negara gitu. Nah kembali kepada pembicaraan kita tentang remaja, berarti sejak mahasiswa, sejak kita masih kuliah, sampai masih kuliah, berpikirlah bahwa apa saja sih yang saya real ini, yang benar-benar saya butuhkan saat ini. Jadi sikap FOMO itu nggak produktif, ya karena takut ketinggalan. Takut ketinggalan kan yang namanya orang hidup itu mungkin kita capai semuanya, ya kan? Oke kita takut kita ketinggalan dalam hal mode, tapi kita tidak ketinggalan dalam hal IPK, ya kan? Ya kita nggak punya itu, tapi kan kita punya ini. Kalau nggak mungkin kita memiliki semuanya. Kan kita masih di dunia, kecuali kalau kita udah di surga. Kalau surga mah apapun juga ada, ya kan kita juga masih di dunia. Jadi kalau dalam istilah daerah itu merih. Merih itu artinya siap untuk melakukan menderita dulu lah gitu. Nah, istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru bersenang pada kemudian. Ibaratnya begini, mumpung masih muda, kerja keras nggak masalah, karena badan masih kuat, ya kan, energi masih besar, jadi kerja keras sedikit no problem.
Tapi kalau misalnya itu kamu lakukan dengan katakanlah dengan sikap FOMO, dengan sikap yang tidak minimalis, pengen ini pengen itu, akhirnya itu pontang-panting saya sendiri ya, wah ketinggalan nih sama si ini, wah ketinggalan sama si itu. Berarti kamu selalu berharap bisa menjadi number one. Ya nggak usah, untuk apa? Kan kita saya katakan tadi bisa ketinggalan di bidang ini tapi tidak ketinggalan di bidang itu, malah kita di bidang itu malah kita the leader gitu kan, leadnya kan bisa aja. Nggak apa-apa lah pakaian saya sederhana tapi kan saya nggak bau kan gitu, yang penting kan nggak bau, iya kan gitu, nggak apa-apa sederhana, pakaian itu ukuran apa sih kan enak dilihat, pas buat kita gitu loh, nggak usah mencolok ya. Misalnya kamu pakai baju kuning terus celana hijau kan jadi lucu, terus atasnya merah kan nggak karuan tuh, supaya supaya apa, supaya tren gitu ya. Jilbabnya merah, bajunya kuning, celananya hijau, kan itu nggak keren adanya. Jadi kalau orang yang terlalu FOMO, yang dikhawatirkan jadi pertama stres sendiri, kedua juga jadi pikiran jadi nggak fokus. Jadi jadi mulai dari remaja, kira-kira apa nih? Dan kita punya cita-cita apa, tapi yang bisa kamu raih sekarang, gitu. Bukan berarti harus ketinggalan banget-banget juga nggak perlu, gitu kan. Wah kita punya jam tangan ada yang sekian-sekian misalnya. Jam tangan kata ibu beli yang di atas 1 juta. Alah ngapain 1 juta, saya beli jam tangan yang 200 itu. Kemudian ketahuan punya jam, mas abang nanya-nanya. Abang jam tangannya berapa harganya? Lu pernah nanya-nanya gitu. Nggak perlu kan nanya jam tangan saya harganya berapa kan. Jadi hindarilah hal-hal yang sebenarnya tidak penting-penting banget gitu kan. Itu yang namanya minimalis, dan itu memang harus dibiasakan sejak kecil. Karena apa? Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua terbiasa sudah, itu kalau istilahnya. Kecil teranjak-anjak artinya melihat hasil-hasilnya kebingungan, kemudian membiasakannya besar, dia terbawa ikut tren terus akhirnya udah tua, udah kebiasaan begitu, nanti dalam rumah tangga kamu untuk suami kamu untuk wah begini akhirnya kamu korup kan gitu kan, kamu kalau kerja juga begitu kan. Sejauh sekarang ini yang koruptor bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, perempuan juga banyak. Ya banyak perempuan yang koruptor. Kenapa? Karena pengen selalu tampil modis, tampil nomor satu, yaitu FOMO tadi, ya kan. Fear of missing out, perasaan takut ketinggalan gitu. Jadi hindarilah itu dan kita mulai berlaku. Tapi kalau dalam hal belajar ya jangan minimalis. Nah minimalis, ya minimalis belajar artinya udah belajar sehari, minggu sekali aja gitu. Jangan, itu malah merugikan kita sendiri. Oke, ada pertanyaan nggak yang lain? Tadi kayaknya belum nanya kan? Iya. Jadi kayak nanyanya mungkin kayak gimana sih caranya maksudnya biar semuanya tuh bisa berjalan sesuai produktivitasnya, bisa minimalis keuangan tuh dengan baik. Ya tentu seperti tadi, melihat jangan sampai terjadi besar-besar daripada dia. Caranya adalah tentu memilah dan memilih mana yang prioritas. Yang kira-kira cuma sekedar ini mah nggak penting-penting amat, ntar aja lah gitu. Tapi ini penting banget gitu. Saya baju kamu udah robek-robek ya penting. Tapi apakah perlu bajunya itu banyak-banyak dan modis-modis dan mahal-mahal, ya perlu gitu. Jadi memilah dan memilih, memprioritaskan, dan itu sangat berguna ketika kamu nanti juga dewasa dan berumah tangga dan mengatur rumah tangga. Sikap minimalis itu bukan kita nggak boleh mengejar tren, kan nggak boleh, tapi kan tadi sesuaikan kaki kamu dengan sendalnya. Sesuaikan sendal dengan kaki, terbalik ya. Sesuaikan kaki dengan sendal, berarti kaki kita ambil awas. Sesuaikan sendal dengan sepatu kamu, dengan sendal kamu. Kalau kakinya yang gede, ukuran 46, enggak. Jangan pakai sendal yang ukuran 38 gitu. Tapi kalau kakinya cuma 38, jangan juga pakai yang gedean, terus jadi anak perahu. Jadi nggak jelas juga kan lihatnya. Kaki kamu nomor berapa?
3738. 3738, oh pakai 42 kan opak opek. Nggak enak juga dipakainya kan. Iya, kamu baju pakai ukuran apa? Terus kamu yang Israel, kamu nggak karuan kan, itu berarti seperti itu juga, sudah minimalis menyesuaikan dengan kondisi realnya saja. Oke, sekarang demikian, terima kasih, silakan Dewi. Jadi kayak kesimpulan dari hidup minimalis adalah gaya hidup yang fokus pada hal-hal esensial dan mengurangi hal-hal yang tidak penting bagi remaja. Hidup minimalis memiliki banyak manfaat, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Nah, sekian diskusi kita tentang manfaat dari minimalis bagi remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.